Ya. Ya, selamat siang semuanya. Di sini saya Aldisya Maulana Afa, saya perwakilan dari kelompok 5 dan 6. Saya akan memberikan contoh bagaimana kita melakukan praktikum dengan mengenakan APD yang baik dan benar. Ya. Yang pertama di sini saya mengenakan topi helm safety yang mana bertujuan agar kita tidak tertimpa barang dari atas atau terkena barang. Ini melindungi kepala kita, lalu kita menggunakan sarung tangan safety digunakan supaya kita tidak tergores dengan benda kerja maupun benda-benda tajam di ruangan. Lalu yang kedua adalah wear pack atau baju yang sering digunakan, dan ini terbuat dari bahan yang sangat tebal dengan tujuan juga bisa digunakan supaya tubuh kita tidak tergores dengan benda-benda kerja yang ada di dalam ruangan praktikum. Lalu yang kedua, yang selanjutnya memakai sepatu supaya kita lebih enak dalam melakukan pergerakan di dalam ruangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang APD yang harus dipakai oleh praktikan wanita. Yang pertama adalah helm safety. Jadi helm safety ini berguna untuk melindungi kita dari bahan-bahan yang kiranya akan jatuh dari atas. Kemudian kita menggunakan baju, yaitu baju kerja seperti ini. Dan kemudian celana, jadi celananya itu harus celana non bahan atau tidak boleh celana seperti kain gitu, tidak boleh. Kemudian kita juga menggunakan sepatu yang tertutup seperti ini. Jadi kalau untuk perempuan tidak diperbolehkan untuk menggunakan sepatu seperti sepatu flat shoes. Kemudian kita juga harus memakai seperti sarung tangan untuk Melindungi. Ya. Sarung tangan ini berguna untuk melindungi dari goresan ataupun seperti bahan kimia yang berbahaya. Kemudian kita juga kalau perempuan kan ada yang berhijab dan juga non berhijab. Jadi kalau berhijab itu nantinya hijabnya akan diselampirkan di sini. Kemudian kalau yang non hijab atau seperti saya nantinya bakal rambutnya itu dikusir satu supaya tidak menghalangi saat menjalankan proses praktikum seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Pamungkas dari perwakilan kelompok 5 dan 6. Di sini saya akan pengoperasian mesin uji tarik dan juga penerapan ketiga dalam mesin uji tarik. Yang pertama, penggunaan kacamata, yaitu untuk melindungi mata dari serpihan besi seperti ini. Yang kedua, sarung tangan, guna untuk melindungi tangan dari serpihan ini juga yang kecil tadi, karena itu sangat bisa menggores tangan kita. Yang ketiga, yaitu pakaian kerja. Pakaian ini terbuat dari bahan yang kualitas bagus untuk melindungi serpihan-serpihan yang terpental dari mesin ini. Ya, terus selanjutnya helm kuning ini berfungsi untuk melindungi kepala dari semacam benda terpental dari sini ke situ. Selanjutnya mengenakan sepatu guna untuk melindungi kaki dari benda berat yang terjatuh. Terima kasih. Oh, kacamata udah utama. Oh, yang terakhir kita penggunaan kacamata. Paling penting banget ya. Ini penting banget guys, karena kacamata ini bisa melindungi mata kita dari serpihan kecil-kecil seperti ini yang bisa merusak mata kita dan juga menyakiti mata kita sendiri. Terima kasih. 3. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Fadil Hazaki. Di sini saya akan menjelaskan tentang K3 mesin C-frame inclinable power. Untuk mesin ini kita harus memakai APD dulu, yaitu seperti helm untuk melindungi dari mesin agar tidak terbentur ke kepala kita. Terus untuk kacamata kita untuk melindungi mata kita dari misal ada material-material yang terpental dari mesin ini. Terus kita memakai APD dengan bahan yang tebal dan kuat untuk melindungi kita dari material-material yang ada serpihan gitu yang terpental ke badan kita. Terus kita juga memakai sarung tangan untuk saat menggunakan mesin ini kita melindungi tangan kita dari benda-benda yang tajam seperti material-material kecil yang tajam dulu. Terus setelah itu kita memakai sepatu yang tertutup juga
juga untuk melindungi kita dari benda-benda yang ada di bawah mesin-mesin ini. Terus untuk pas saat menggunakan mesin ini kita juga harus menjauh agar tidak misal tangan kita terlalu dekat ini ya, terus kita bisa terjepit gitu. Terus kita juga harus memastikan tombol emergency control ini bisa aktif gitu. Terus kita juga harus memperhatikan bahwa agar tidak tersandung dari kabel-kabel yang berserakan. Sekian itu saja K3 dari mesin C-frame power press itu. Terima kasih. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan K3 dari mesin hot press mesin ini. Nah, jadi mesin ini digunakan untuk membuat lempengan besi. Nah, untuk K3 penggunaan mesin ini, jadi kita menggunakan mesin ini dengan posisi seperti ini, lalu kita mengoperasikan seperti ini. Nah, lalu untuk alat atau APD yang kita gunakan untuk mesin ini, yang pertama itu ada helm, yang dimana penggunaan helm ini digunakan untuk supaya tidak ada benda yang terlempar ke kepala kita. Habis itu kacamata. Nah, kacamata ini digunakan supaya melindungi mata kita dari percikan api dari lempengan besi ini. Nah, habis itu APD yang lengkap supaya kita tidak terkena kayak percikan api yang panas atau besi panas. Lalu sarung tangan. Nah, sarung tangan ini digunakan untuk melindungi tangan kita agar terhindar dari panas lempengan besi tersebut. Lanjut untuk sepatu. Nah, sepatu ini digunakan agar tidak terkena besi atau lempengan besi yang panas tersebut. Cukup sekian, terima kasih. 3. Selamat siang. Di sini saya ingin menjelaskan dari K3 dari mesin Universal Testing Mesin. Nah, di sini saya menggunakan helm safety atau helm keselamatan untuk melindungi kepala dari jika ada benda yang jatuh nanti dari atas ini menimpa kepala, kita tetap aman. Terus yang kedua itu menggunakan kacamata. Nah, fungsi kacamata ini yaitu pada saat penarikan atau penekanan nanti kalau tiba-tiba benda kerjanya lepas dan terkena mata tidak apa-apa. Terus yang kedua kaos tangan. Nih. Nah, ini digunakan pada saat kita menekan dan menarik uji benda saat kita tangannya ketika Serpihan. ya serpihan Terhindar dari serpihan. ya komen itu agar terhindar dari serpihan dan saat benda menekan atau terjadi kecelakaan menimpa tangan lukanya tidak terlalu parah. Yang kedua itu menggunakan baju dan celana dan sepatu yang lengkap supaya nanti jika ada serpihan atau apapun nanti badan kita diselamatkan. Nah, pada saat mesin ini beroperasi, tangan kita jangan di bawah sini ataupun di atas ini supaya tidak tertekan oleh mesin dan agak jauh badan kita. Lalu jika terjadi apa-apa bisa menekan emergency di sini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Lizat. Di sini saya akan menjelaskan ketika dari mesin CNC. Nah, di sini sebelumnya kita memakai APD yang lengkap seperti helm, kacamata, kaos tangan dan jaket yang bisa melindungi kita dari serpihan benda-benda. Sebelumnya kita harus menyalakan mesin dulu. Yang pertama dari sana Saklar. ditentuin nomor berapa mesinnya, langsung kita pergi ke area belakang, kita pencet ini tombol switch, lanjut kita ke emergency. Di sini saat pengoperasian mesin emergency selalu keadaan on dan pintu yang di sini kalau waktu pengoperasian harus tertutup karena bisa mengakibatkan cedera mata atau yang tidak diinginkan.
Ya, segitu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yuk. Iya. Lalu pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, ini adalah mesin polishing and bending mesin untuk memoles dan menghaluskan suatu benda kerja. Ya. Dalam hal ini terdapat suatu masalah seperti hal berikut. Hal ini tidak dibenarkan dalam suatu industri karena bisa membuat masalah. Terlebih untuk alkohol ini, nah ini HCl, tidak alkohol ini. Nah, kenapa? Karena jika ini terkena pada kulit tangan kita maka akan gatal-gatal. Makanya oleh pakai karena sarung. tersebut saya menggunakan ini sarung tangan dan juga ini untuk mengantisipasi jika ada kecelakaan. Lalu ada juga ini Baju. dan ini. Terima kasih. Dan juga ada lagi, maaf ini tidak baik ini harusnya diperbaiki. Jadi ya perlu layout yang lebih ergonomis. Terima kasih. Oke, selamat siang. Perkenalkan nama saya Muhammad Naim Hasan Tanah. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya kita untuk menyalakan mesin, salah satu mesin yang ada di lab produksi ini. Kita harus menyalakan dulu saklar-saklar yang ada di sini. Tapi sebelum itu kita memperhatikan dulu alat safety-nya apa yang dipakai, seperti helm, APD, celana, sepatu, dan tertutup. Dan juga ada sarung tangan, ini yang paling penting karena kalau misalnya kita tidak memakai sarung tangan atau nanti tangannya dari basah, kita bisa kena konsleting listrik. Oke, untuk pertama kita mulai dulu dengan mencet ini push, akan buka seperti ini, karena dibuka. Terus sebelum itu kita mengetahui apa harus yang kita nyalakan, mesin apa yang harus kita nyalakan dengan sakral, misal di sini mesin CNC ini dengan sakralnya nomor 1. Kita bisa nge-tracking nomor 1 di sini. Mungkin karena lagi dinyalakan oleh orang lain, jadi saya tidak bisa menyalakan atau menonaktifkan. Mungkin kalau udah dinyalakan kita bisa ditutup seperti ini. Oke, terima kasih. Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang K3 dalam penggunaan apar. Jadi yang pertama yang harus kita pahami itu jenis apar yang akan digunakan dan juga jenis api yang akan dipadamkan. Kemudian ini tata cara penggunaan apar yang benar. Yang pertama itu ada tarik pin pengaman yang ada di sini. Kemudian mengarahkan nozzle ke sumber api. Kemudian menekan pengatup yang ada di sini. Kemudian yang paling penting kita harus kuat dalam memegang apar ini. Terima kasih.